Oke, mari kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan adalah good news, kabar baik. Dan nats yang diambil itu terambil dari Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini tidak bisa terlepas dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, begitu ya. Nah, mari kita mau melihat ayat yang dinyatakan, yaitu Yesaya 52 ayat yang ke-7. Sebelumnya kita akan bersama-sama membacakannya. Yesaya pasal 52. Yesaya pasal 52. Ya. Ayat ini adalah ayat 1 sampai dengan 12 ya. Jadi begitu banyak. Jadi kita akan melihat khususnya di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, demikian kebenaran firman Tuhan, bisa diperlihatkan ayat yang ke-7. Alangkah betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sekali lagi ayat ini tidak bisa terlepas dari ayat-ayat yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bisa dipertunjukkan dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, kita akan bersama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat pertama ini dikatakan, bangunlah hai Yerusalem, bangunlah, kuatkanlah hatimu, kenakanlah pakaian kebesaranmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Orang najis takkan lagi masuk lewat gerbangmu. Lalu ayat yang kedua di sana dikatakan, bangkitlah dari debu hai Yerusalem, kebaskanlah abu yang melekat padamu, lepaskanlah rantai yang mengikat lehermu, hai penduduk yang tertawan. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tuhan berkata kepada umatnya, kamu dijual dengan cuma-cuma, jadi sekarang dibebaskan dengan cuma-cuma juga. Ayat yang keempat, dahulu kamu pergi ke Mesir dan tinggal di situ sebagai orang asing. Kemudian Asyur memeras kamu tanpa alasan. Lanjut, sekarang apa urusanku di sini? Orang Babel menawan kamu dengan begitu saja. Mereka yang menindas kamu, menyombong dan terus-menerus menghina kamu. Ayat yang ke-7. Yang tadi kita sudah baca. Oke, sekarang kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita melihat latar belakang di dalam Yesaya 52 ayat 1 sampai dengan 12, tetapi menunjuk kepada ayat yang ke-7. Di dalam latar belakang ini kita melihat bahwa Yesaya 52 ayat 7 ini merupakan nubuatan mesianik. Nubuatan mesianik artinya nubuatan ini merujuk tentang kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Mesias sebagai pembawa berita baik, kabar baik, good news. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat di dalam Yesaya 52 ini sebenarnya menjadi pendahuluan yang sangat penting untuk masuk di dalam Yesaya pasal 53, yaitu tentang nubuatan tentang hamba yang menderita. Di mana Yesaya menjelaskan bagaimana keselamatan ini dicapai melalui penderitaan dari Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kita melihat di dalam latar belakang ini bahwa di situ dikatakan bahwa 100 tahun setelah masa Yesaya, gambaran yang sama itu digunakan oleh Nahum dalam sebuah nubuat tentang kemenangan Yehuda yang akan terjadi atas Asyur. Itu dilihat dari Nahum pasal 1 ayat 15. Kemudian hampir 1000 tahun kemudian Rasul Paulus juga menggambarkan utusan yang sama yang memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu dilihat dari Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan 15. Khususnya ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam latar belakang ini perlu kita tahu bahwa
ketika Yesaya menuliskan khotbah bagian ini, itu Yesaya itu sudah terpecah ke dalam dua bagian, yaitu kerajaan Israel Utara yang terdiri dari 10 suku dengan ibu kota Samaria. Lalu kerajaan yang selatan yaitu kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda, itu dengan ibu kota di Yerusalem. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam latar belakang ini kita juga perlu tahu kenapa kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria itu sudah lebih dulu jatuh ke tangan bangsa Asyur dan mereka dibuang ke Asyur. Itu terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Lalu selain itu, ketika kita melihat kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku ini itu sudah dibuang ke Asyur. Kita melihat secara keseluruhan Israel ini sedang terancam kehancuran total. Kenapa? Kerajaan selatan Yehuda itu hanya terdiri dari 2 suku. Dan di dalam kerajaan Yehuda selatan ini juga sedang menghadapi bahaya ancaman yang datang dari Asyur terus menerus. Dan keadaan itu juga makin sulit. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan nubuatnya melalui Nabi Yesaya bahwa kerajaan selatan yaitu Yehuda itu akan dibuang ke Babel, ya. Dan terjadi pembuangan Babel selama 70 tahun begitu. Nah, pada akhirnya nubuatan ini pun terjadi. Babel dibuang, Yehuda dibuang, ya. Jadi kerajaan Israel selatan, Yehuda ini akhirnya mengalami pembuangan 70 tahun di Babel, ya. Nah, itu yang kita bisa melihat di dalam latar belakang daripada Yesaya 52 ayat 1 sampai dengan 12 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa yang menjadi tema kita, itu adalah kabar baik, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi seseorang atau bagi suatu bangsa yang mengalami penindasan dan penjajahan, maka kalau ada seseorang utusan yang memberitakan bahwa ada seorang yang akan membebaskan atau melepaskan atau memerdekakan mereka, ya, memberikan kemerdekaan mereka dari penindasan dan penjajahan tersebut, maka berita itu adalah menjadi satu berita sukacita, ya, satu berita yang begitu gembira, good news, kabar baik, ya. Nah, itulah yang dirasakan ketika berita sukacita ini, berita yang sangat diharap-harapkan bagi orang yang tertindas, bagi bangsa yang terjajah tersebut. Nah, inilah juga yang nanti kita melihat yang dialami oleh Yehuda. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan datang pembawa berita, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, good news, yang akan memulihkan keadaan mereka, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Babel, ya. Nah, ini loh, ketika itulah respon dari bangsa Yehuda ketika mendapat kabar ini, mereka bersukacita akan kabar tersebut, ya. Nah, mari kita melihat akan apa yang menjadi renungan ini, ya. Sekali lagi, renungan ini tidak terlepas dari dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang tadi sudah kita baca, gitu ya. Nah, menarik, kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, di ayat pertama itu ada kata terjagalah, ya. Kalau dalam bahasa terjemahan baru, itu ada kata terjagalah. Nah, kata terjagalah ini mempunyai makna, lihat, perhatikan dengan baik-baik bagaimana Tuhan akan bertindak menolong kalian, hai Yehuda. Ya, jadi di sini kita lihat, ketika ada kata terjagalah, orang Yehuda ini diperintahkan untuk terjaga. Mereka, Bapak Ibu Saudara tahu ya, kalau terjaga, ya, seperti orang yang bangun tidur, mereka tidak boleh terlena dan akhirnya menikmati hidup tanpa berharap kepada Tuhan. Jadi mereka harus menyadari bahwa Tuhan akan segera menolong mereka. Ayat yang kedua ada kata bangunlah, ya. Udah terjaga kayak orang tidur, bangun, ya. Nah, di sini umat Israel itu harus bangun untuk apa? Bersiap menerima keselamatan dari Tuhan. Karena mereka akan dikuduskan dan siap untuk dibebaskan.
Mereka akan mendapatkan kembali kemuliaan mereka seperti semula. Itu yang kita melihat di ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat yang tadi kita baca begitu ya. Di situ di ayat yang ketiga itu ada kata kamu dijual dengan cuma-cuma. Itu ayat yang ketiga. Kata dijual di sini dapat bermakna reflektif. Apa reflektif itu? Reflektif adalah satu perbuatan yang dilakukan terhadap diri sendiri. Sehingga kata ini dapat diterjemahkan menjadi kamu menjual diri kamu dengan cuma-cuma. Ya. Nah, kepada siapa orang Yehuda ini menjual diri? Kita lihat, mereka menjual diri kepada dewa-dewa ilah-ilah yang tidak dapat menolong mereka, begitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, mereka di ayat keempat melupakan Allah. Mereka lupa kepada Allah yang sudah menebus mereka dari perbudakan di Mesir dan memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, mereka melupakan semua itu dan mereka berbalik dan beribadah kepada dewa-dewa dan ilah-ilah palsu. Ya, nah ini yang kita lihat. Ya, ketika di sini dikatakan ada penebusan begitu, penebusan terjadi. Nah, lihat ternyata di sini penebusan yang dilakukan itu dilakukan tanpa harus membayar apa-apa. Ya, kalau kita baca di ayat 3 itu tanpa uang pembayar. Jadi penebusan terhadap bangsa Yehuda ini dilakukan dengan free ya, tanpa apapun yang harus mereka bayar, mereka keluarkan. Nah, jadi ini yang kita lihat di ayat ketiga dan ayat yang keempat. Lalu di ayat yang kelima dan keenam yang tadi kita sudah baca begitu ya. Nah, kita melihat di ayat yang kelima dan keenam ini bahwa penebusan yang dilakukan Allah tadi terhadap membebaskan bangsa Yehuda dari bangsa Babel itu punya tujuan ya. Tujuannya apa Tuhan menebus, Allah menebus mereka? Itu untuk menunjukkan kemuliaan Allah kepada umatnya. Maupun tidak hanya kepada umatnya tetapi kepada bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Ya. Nah, kenapa Allah menebus mereka untuk menunjukkan kemuliaannya baik kepada umatnya maupun kepada bangsa-bangsa yang menjajah? Karena di dalam pembuangan Yehuda itu terjadi ada timbul salah paham di antara bangsa-bangsa. Apa yang terjadi salah paham di sini? Orang Babel, orang Asyur yang mengalahkan Yehuda, itu mereka merasa mampu dengan kemampuan dan kekuatan mereka sendiri. Mereka dengan kekuatan mampu mengalahkan bangsa Yehuda ini. Ya, baik bangsa Asyur maupun bangsa Babel. Jadi mereka merasa aku kuat, hebat begitu ya. Nah, mereka menjadi angkuh dan kejam. Nah, lalu di sini ini bangsa-bangsa ini menghujat Allah. Kenapa mereka menghujat Allah? Karena mereka mengira itu Allah bangsa Yehuda itu udah tidak berdaya menghadapi mereka. Ya, mereka kuat, mereka hebat begitu. Tapi sekali lagi kalau kita lihat di sini, saat Tuhan memulihkan Yehuda, barulah bangsa-bangsa itu mengerti bahwa Allah Yehuda adalah Allah yang tetap berkuasa dan jaya. Bahwa Allah Yehuda itu tidak dapat dikalahkan. Bahwa Allah Yehuda adalah Allah yang hidup gitu ya. Nah, kita lihat di sini orang Yehuda, bangsa Yehuda di sini pun ketika mereka ya akan janji ini dipulihkan, mereka melihat kepada Allah yang memulihkan mereka. Ya, jadi itulah ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Penebusan yang dilakukan oleh Allah yang bertujuan untuk menunjukkan kemuliaan Allah dan juga menunjukkan kemuliaan Allah baik kepada umatnya maupun kepada bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Nah, itu kita lihat keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan 6 ya. Jadi sekali lagi ayat 7 tidak bisa berdiri sendiri ya. Itu ada sangkut pautnya dengan ayat 1 sampai dengan 6. Ayat 1 sampai dengan 6 jadi itu menggambarkan Yerusalem yang tertidur tadi, yang tertawan tadi itu harus bangun dan mengenakan pakaian keagungan mereka. Kenapa? Allah akan membebaskan umatnya dari perbudakan Babel. Ya. Itu ayat yang ke-6. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang menjadi tema kita, yaitu apa? Good news, kabar sukacita. Nah, menarik ya, kalau kita lihat Yesaya 52 ayat 7,
Ini di dalam konteks perjanjian lama, seperti yang tadi kita lihat. Ini ayat 7 ini merupakan apa? Kalau ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu adalah nubuatan Yesaya bahwa Allah akan bertindak menolong mereka. Allah akan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Babel. Dan ayat ke-7 ini itu tergenapi ya. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah akan bertindak, bahwa Allah akan membebaskan bangsa Yehuda dari perbudakan Babel, itu terlaksana, tergenapi begitu ya, terrealisasi. Jadi kalau kita melihat di sini, itulah yang menjadi respon bangsa Yehuda. Dia bersukacita atas pembebasan, atas penebusan, atas apa yang dilakukan Allah di dalam memerdekakan mereka dari bangsa Babel. Ya. Jadi kita lihat di sini, Allah memulihkan bangsa Yehuda. Allah membawa kembali bangsa Yehuda ini kembali kemana? Ke Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada hal yang menarik yang kita lihat di sini. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ketika Allah membawa kembali ini bangsa Yehuda kembali, ini dari pembuangan 70 tahun kembali ke Yehuda, ke Israel Selatan, Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, ini dibawa kembali, ini bangsa Yehuda dibawa kembali ke Yerusalem. Ada hal yang ajaib yang Allah lakukan. Kenapa? Pada waktu bangsa Babel ini menguasai bangsa Yehuda, kemudian setelah 70 tahun, bangsa yang lain yang namanya bangsa Persia itu mengalahkan bangsa Babel. Ya. Jadi bangsa Babel itu ditaklukkan oleh bangsa Persia yang waktu itu rajanya adalah Raja Kores. Ya. Nah yang menarik kenapa? Raja Kores, orang kafir, ini dipakai Allah untuk menggenapkan rencana bangsa Yehuda untuk kembali ke Yerusalem. Caranya ajaib ya. Ini bangsa Raja Kores dari Persia ini, dia mengeluarkan dekret yang namanya dekret Kores ya, yang memerintahkan orang-orang Yehuda untuk kembali ke Yerusalem. Jadi diizinin kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah ya. Luar biasa ya. Dan bukan hanya itu saja. Ketika ini orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem, Raja Persia yang namanya Kores ini juga memberikan perintah bahwa bangsa Babel, rakyatnya ini ya, rakyat yang dijajahnya ini harus memberikan barang-barang berharga, emas, perak, uang kepada bangsa Yehuda di dalam perjalanan mereka ke Yerusalem. Ini luar biasa ya, untuk memulai kehidupan 70 tahun kembali ke negerinya, mereka diperlengkapi dana dari orang-orang Babel atas seizin daripada Raja Kores. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi manusia ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ya bahwa Raja Kores yang kafir ini ya bisa memberi izin demikian, dan bisa memberi izin tidak hanya boleh pulang kembali, tapi memperlengkapi dengan uang, emas, perak ya untuk kembali. Bagi manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi good news, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi penekanan kita bukan di sini begitu ya. Penekanan kita malam ini adalah good news begitu ya. Penekanan kita adalah kabar baiknya, pembawa kabar baiknya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat ya selanjutnya dari ayat 8, 9, 10 kita mau melihat apa? Kita mau melihat ternyata Yesaya 52 ayat 7 yang berbicara tentang pembawa kabar baik, pembawa kabar sukacita, good news. Itu ternyata itu menunjuk kepada siapa? Kepada kedatangan Tuhan
Tuhan kepada kedatangan Mesias yang dijanjikan, yaitu menunjuk kepada kedatangan Yesus Kristus. Mari kita mau memperhatikan. Bisa kita mau membaca lebih dulu dari ayat 8, 9, dan 10. Ya, kita melihat satu hal yang ajaib di sini. Ayat 8, ayat 9, ayat 10 dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Ya, ayat yang ke-8 dikatakan, dengarlah pekik gembira pengawal kota. Mereka bersorak-sorak bersama, sebab dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Ayat 9, bersorak-sorailah hai puing-puing Yerusalem, sebab Tuhan menghibur umatnya dan membebaskan Yerusalem. Ayat yang ke-10, Tuhan menunjukkan kekuasaannya di depan mata segala bangsa, maka seluruh bumi akan menyaksikan keselamatan dari Allah kita. Menarik, mari kita lihat dari ayat 8 ya. Jadi di dalam ayat 8 ini bangsa Yehuda ini kan sudah kembali nih ya. Ini mereka udah kembali ke Yerusalem. Nah, dari pembuangan di Babel. Nah, di sini dikatakan ini bangsa Yehuda sangat rindu sekali mendengar bahwa Tuhan telah datang untuk kembali menjadi raja atas Israel begitu ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ternyata pada waktu orang-orang Yehuda ini kembali dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem, ternyata sampai saat itu tidak ada satu orang pun raja keturunan Daud yang diurapi. Ternyata enggak ada. Nah, intinya di ayat 8 ini mau mengatakan apa? Sorak-sorai yang ditulis di dalam ayat 8 itu mau menyatakan sorak-sorai ini baru bisa tergenapi, baru bisa digenapi ketika Tuhan Yesus datang. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu adalah kedatangan Allah yang menjadi raja atas umatnya. Dan itu menunjuk kepada Yesus sang keturunan Daud. Dia Mesias yang dijanjikan. Jadi kalau kita perhatikan di ayat 8 ini menunjuk kepada kedatangan daripada Yesus Kristus, Mesias yang diurapi. Nah, ini pertama yang kita lihat di ayat 8. Lalu ayat 9 kalau tadi kita baca baik-baik, itu ada kata menghibur, ada kata menyelamatkan. Jadi di ayat 8 ketika ini Yesus kedatangan Yesus yang datang ya. Jadi kedatangan Tuhan itu tadi kita lihat membawa apa? Penghiburan. Kenapa kedatangan Tuhan ini membawa Tuhan Yesus ya ini ya, lagi menunjuk kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus itu membawa apa? Membawa penghiburan. Kenapa membawa penghiburan? Karena orang-orang yang tertekan itu ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus hadir, ini orang-orang mendapat apa? Terhibur, ada penghiburan. Kenapa? Karena ini orang-orang tertekan karena apa? Terikat dengan dosa, ya. Jadi ketika ketika kedatangan Tuhan datang, itu mereka menjadi kekuatan penghiburan. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan itu berarti di sini menyatakan kehadiran Tuhan. Mereka yang terbelenggu, yang tertekan karena terbelenggu perbudakan dosa, itu ada kekuatan penghiburan ketika Tuhan datang. Dan Tuhan datang tidak hanya menjadi kekuatan penghiburan. Kenapa? Bagi orang-orang yang terbelenggu oleh dosa ini, perbudakan dosa. Tetapi juga apa? Di sini katakan Tuhan Yesus datang menjadi penebus, menyelamatkan mereka. Ini yang penting. Jadi ini loh ya, jadi Tuhan Yesus ini datang untuk bukan hanya hadir memberi penghiburan, tapi membebaskan mereka dari ikatan perbudakan dosa begitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini, Dia yang menebus umatnya tadi yang dalam perbudakan dosa itu, Dia menebus dengan nyawanya ya. Dan di sini Dia menebus umatnya dengan mengalahkan musuh terbesar, apa? Maut. Jadi di sini kalau kita perhatikan di ayat 9, Dia yang mengalahkan maut ini bukan hanya untuk Dia sendiri, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Jadi ini menunjuk kepada siapa?
kedatangan Yesus di ayat ke-8, lalu di ayat ke-9 kedatangan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang terbelenggu ikatan dosa dan memberikan keselamatan. Karena Yesus datang itu juga bukan hanya memberikan apa? Bukan hanya memberikan penghiburan, tetapi menyelamatkan, menebus mereka dan menebus mereka tanpa bayaran, ya. Menebus mereka dengan free, dengan cuma-cuma, ya. Dengan apanya? Nyawanya, mengalahkan maut. Jadi ini semua menunjuk kepada siapa? Kedatangan Yesus, menunjuk kepada Yesus. Lalu di ayat 10 itu lebih lagi. Kenapa? Kalau kita baca di ayat ke-10 tadi, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Ini menunjuk kepada siapa? Tindakan Allah yang perkasa di dalam membebaskan umatnya, itu pada akhirnya digenapi di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Jadi ini loh, ya, karya keselamatan Yesus. Jadi karya keselamatan Yesus ini, dia membebaskan umatnya. Ini tidak hanya kepada bangsa, ya, kepada bangsa Yehuda, ya, enggak hanya kepada bangsa Yehuda. Tadi kita lihat dia mengalahkan maut untuk semua orang, tidak hanya untuk umatnya. Jadi di sini menunjuk tindakan karya keselamatan Yesus ini tidak hanya pada bangsa Yehuda, tetapi pada semua bangsa. Karena itu di ayat 10 dikatakan bahwa mereka semua, ya, dikatakan bahwa tindakan keselamatan ini itu terlihat nyata, ya. Keselamatan ini, keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus itu terlihat, ya, bukan hanya bagi orang Yehuda, ya, bagi orang Israel, tetapi seluruh bangsa di dunia, seluruh umat manusia. Nah, dari sini kita melihat ternyata Yesaya 52 ayat yang ke-7 ini makanya disebut nubuatan mesianik, ya. Ini loh, karena dari 8, 9, 10 ini ayat dalam perjanjian lama, ya, ini perjanjian lama, ya. Ini ternyata merupakan nubuatan mesianik yang artinya bahwa kabar baik, pembawa kabar baik itu menunjuk kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesaya 52 ayat 7 ini mau menunjukkan bahwa siapa? Pembawa kabar baik itu adalah Yesus Kristus, Mesias. Mesias yang datang untuk memberikan keselamatan, ya, damai sejahteranya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ berarti Yesaya 52 ayat 7 begitu, ya. Bahwa Yesaya mengatakan bahwa akan datang si pembawa kabar baik begitu. Nah, ternyata pembawa kabar baik yang dikatakan oleh Yesaya dari nubuatan Yesaya itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang, kedatangan Yesus, ya. Jadi ayat 52 ayat 7 dari kita lihat inilah yang disebut nubuatan mesianik, ya. Karena kita lihat dari 8, 9, 10 begitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tahu, ya, bahwa Yesaya 52 ayat 7 ini adalah nubuatan mesianik yang menunjuk kepada kedatangan Tuhan. Hari ini kita merayakan apa? Merayakan apa kita hari ini? Natal. Apa Natal itu? Peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus. Berarti itulah kabar baik. Itulah good news-nya. Bahwa ketika hari ini kita merayakan Natal, ya, Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, ya. Yesus yang datang ke dalam dunia ini, yang berupa bayi yang kita rayakan ini, dialah juga yang nanti apa? Dia lahir, dia datang untuk mati di atas kayu salib. Dia mati, tetapi dia tadi kita lihat bahwa dia mengalahkan maut, ya. 3 hari kemudian dia bangkit, ya, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan itulah good news-nya, bahwa kita memiliki pengharapan, tidak hanya penyertaan Tuhan ketika kita masih di dalam dunia ini, tetapi pengharapan akan apa? Kehidupan kekal bersama Yesus di surga selamanya bagi orang-orang percaya yang setia kepadanya. Itulah, jadi keselamatan yang Tuhan berikan, tadi dibilang orang Yehuda Babel itu gak membayar apa-apa. Begitu juga ini menunjuk kepada ketika Yesus menebus kita, siapa kita? Ya,
Kita tidak layak begitu ya. Hanya karena anugerahnya ya. Yesus memulihkan akan keadaan kita. Ya, menarik begitu ya. Lalu di dalam konteks nah jadi kita sekarang kita lihat, kita ini sudah menjadi orang selamat ya. Nah kita lihat, dalam konteks tadi perjanjian lama, sekarang dalam konteks perjanjian baru, Yesaya 52 ayat 7 yang berbicara tentang pembawa kabar baik, good news. Itu secara profetik tadi kita udah lihat menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan itu terlihat di dalam kitab perjanjian baru. Matius 8 ayat 16 sampai 17 dan Roma 10 ayat 15 ya. Ya, jadi ini semua menghubungkan langsung ya. Jadi baik Matius 8 ayat 16 sampai 17 dan Roma 10 ayat 15 yang tadi di latar belakang kita lihat itu mengutip Yesaya 52 ayat 7 dan dia menghubungkannya langsung dengan pelayanan Yesus dan pengutusan murid-murid untuk apa? Memberitakan Injil. Ya, jadi kita lihat di sini hal yang menarik. Kenapa? Jadi lihat, Yesus datang, lahir untuk mati, lalu bangkit naik ke surga menyediakan tempat. Ya. Nah, ketika Yesus udah di surga, maka ini berbicara tentang tongkat estafet ya. Ketika Yesus sudah di surga, siapa yang menjadi tongkat estafet untuk memberitakan akan good news, kabar baik itu? Siapa? Murid-murid Yesus. Dan ketika murid-murid Yesus memberitakan kabar baik, good news ini terus, secara tidak langsung kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita juga sudah diselamatkan secara tidak langsung dampak dari pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, sekarang ketika kita sudah diselamatkan, apa respon kita gitu ya? Apa respon kita? Nah, jadi apa respon kita? Satu, kita lihat tadi pembuangan Babel, dia udah Tuhan melepaskan dari perbudakan, dia keluar dari Babel. Artinya, ketika kita diselamatkan, kita sudah menjadi anak Allah, kita harus keluar dari dosa yang sudah Tuhan lepaskan. Jadi apa yang menjadi respon kita? Mari ya, kita mau keluar dari cara hidup kita yang tidak baik ya. Di sini kita melihat, mari kita hidup benar, kita menjauhi dosa, kita berjuang untuk apa? Untuk hidup kudus. Kita tidak lagi terlena dengan kelemahan-kelemahan dan kegagalan kita di masa lalu. Mari ya, kita mau apa? Respon kita tidak hanya menjauhi dosa, hidup kudus, hidup benar, tidak terlena lagi akan kegagalan masa lalu, tetapi mari respon kita adalah ketika kita diselamatkan, Yesus membawa kabar baik, berita Injil, kabar keselamatan, kita beroleh keselamatan, dilanjutkan kepada murid-murid Yesus dan tongkat estafet itu sekarang menjadi bagian kita. Jadi lewat Natal, renungan Natal malam ini kita diingatkan, itulah good news. Ketika kita sudah diselamatkan, mari kita memberitakan kabar keselamatan, good news, kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kepada setiap orang, kepada semua orang, khususnya orang-orang yang ada di dekat kita, tetangga kita, siapa lagi? Keluarga kita, ya. Tempat kita bekerja, tempat orang-orang di kantor, orang-orang di tempat pekerjaan kita, orang-orang di tempat kuliah kita. Itulah yang menjadi satu tugas kita malam ini ketika kita diingatkan good news. Mari kita beritakan Injil kabar keselamatan, good news itu kepada setiap orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Lewat renungan Natal malam ini kembali kami diingatkan. Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami. Engkau sudah merencanakan keselamatan bagi kami Tuhan dengan begitu indah. Dan saat ini Tuhan kami juga diingatkan ketika kami sudah menjadi
anak-anak-Mu, ketika kami sudah menerima keselamatan itu, kami diingatkan, good news, kabar baik itu harus kami beritakan kepada orang-orang lain. Secara khusus, orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan, juga gereja kami, ya, biarlah Tuhan tolong kami boleh mengutus orang-orang untuk terus memberitakan Injil lewat apa yang ada di dalam gereja kami, khususnya untuk departemen misi yang ada. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.